Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu. Apa kabar? Selamat Alhamdulillah, pagi. baik, sehat. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkesempatan mengadakan IHT ya secara online mengenai tema profil pelajar Pancasila yang insya Allah nanti narasumbernya akan disampaikan oleh Bapak Bambang selaku narasumbernya, dan insya Allah pada hari ini nanti acaranya yang pertama pemaparan materi, kemudian nanti ada umpan balik tanya jawab dari peserta dari acara ini, kemudian nanti adanya penutup. Oke, sebelum kita memulai, mari kita membuka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Langsung saja untuk acara inti, yaitu pemaparan dari materi dari Pak Bambang. Waktu dan tempatnya saya persilakan. Silakan Pak. Monggo. Terima kasih. Sebelum acara kita mulai, minta tolong untuk kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami mohon untuk berdiri semuanya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadikan ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa-bangsa marilah kita Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, satulah semuanya. Lagi badannya untuk Indonesia Raya. Aku cinta Indonesia, hiduplah Indonesia. Terima kasih. Silakan untuk kembali. Terima kasih teman-teman, kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat melaksanakan IHT dengan tema profil pelajar Pancasila, ya, profil pelajar Pancasila. Sebelumnya izin saya share screen. Share screen. Kelihatan nggih? Dereng Bapak. Tadi sudah tadi.
Sudah ya? Sampun, kelihatan, Pak. Sudah, Pak. Oke, matur suwun. Jadi kita pada IHT kali ini hari yang kedua Ibu Bapak. Jadi profil pelajar Pancasila, sebelumnya kemarin kita berbicara masalah kerangka dasar kurikulum. Jadi topik besarnya kita selaku SMK Pusat Keunggulan dengan kurikulum operasional sekolah. Profil pelajar Pancasila ini sebagai latar belakangnya, ya, ini sangat penting karena mata pelajaran berbasis proyek. Namun demikian, pembelajaran berbasis proyek saat ini belum menjadi kebiasaan di kebanyakan sekolah di Indonesia. Ya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah terjemahan dan pengurangan beban belajar kelas di intrakurikuler agar siswa memiliki lebih banyak kesempatan untuk belajar di setting yang berbeda. Sekarang beban kerja guru perlu dipertahankan, tidak dikurangi sehingga alokasi waktu satu mata pelajaran terbagi dua, intrakurikuler dan kokurikuler. Jadi itu tadi latar belakang dari profil pelajar Pancasila. Sekarang apa yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila? Ini harapannya lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila peserta didik dan para pemangku kepentingan. Tentunya peserta sudah sangat paham bahwa profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi, ya, ada 6 dimensi. Mungkin ada teman-teman bisa menyebutkan dimensi apa saja yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Ini ada Mbak Ari, ada Bu Erni, ada Pak Wahyudi. Mungkin Pak Wahyudi bisa menyebutkan, Pak. Dihidupkan dulu mic-nya Pak Wahyudi. Ini ya. Ya, maaf. Ya, terima kasih Bapak. Ya, monggo Pak Wahyudi. Bisa terdengar ya? Iya. Oh, bisa. Profil pelajar Pancasila pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian kedua berkebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. Keempat, mandiri. Kelima, bernalar kritis. Dan keenam, kreatif. Begitu Bapak, matur nuwun. Oh ya, terima kasih. Jadi itu untuk secara keseluruhan. Mungkin ada tambahan, Pak, untuk SMK, profil pelajar Pancasila, atau yang lainnya, silakan. Ya, monggo yang lainnya Pak. Bu Herni mungkin Bu Herni. Kalau dari hasil pelatihan selama ini mohon ini Pak. Kalau kita di tingkatan SMK ini kita harus memahami Bapak karakteristik dari peserta didik itu berkaitan dengan lingkungan sumber daya alam, sosial maupun kebudayaannya Bapak. Biar nanti setelah lulus anak-anak itu bisa mengembangkan ilmunya sesuai dengan bidang ilmu yang dia pelajari dan sesuai dengan karakteristik lingkungan sekolah kita. Kalau pendapat saya seperti itu, ya, mohon masukan kalau ada kurangnya. Terima kasih. Luar biasa Pak Yudi, Bu Herni, dan teman-teman lain semuanya. Untuk SMK itu ada tambahan budaya industri, ya. Budaya industri, bagaimana supaya anak-anak kita itu selain hard skill-nya, juga tahu soft skill-nya, bagaimana budaya kerja di industri itu, ya, budaya kerja di industri yang terkenal dengan 5R. Oke, kita lanjut.
apa yang disampaikan Pak Wahyudi yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Diharapkan pelajar Indonesia menghayati keberadaan Tuhan dan selalu berupaya mentaati perintah serta menjauhi larangan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya. Terus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diwujudkan ke dalam akhlak yang mulia, baik dalam beragama, akhlak yang baik kepada diri sendiri, kepada sesama manusia, kepada alam, dan kepada negara Indonesia. Jadi sebenarnya ada dua kata, kalau bisa kita simpulkan dalam beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kalau di dalam agama saya, habliminallah dan habliminanas, ya, habliminallah dan habliminanas. Jadi kita berhubungan langsung dengan Allah, bagaimana kita sebagai hambanya, dan bagaimana kita habliminanasnya dengan teman sendiri, kepada sesama manusia, alam, dan segala sesuatu ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita lanjut berkebinekaan global, berkebinekaan global. Kalau Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda, tetap satu juga. Jadi pelajar Indonesia yang berkebinekaan global memiliki identitas diri yang matang, mampu menunjukkan dirinya sebagai representasi budaya luhur bangsanya, sekaligus memiliki wawasan serta keterbukaan tentang eksistensi ragam budaya daerah nasional dan global. Karena negara kita terdiri dari beberapa pulau, ribuan pulau, sehingga masing-masing mempunyai corak budaya ragamnya, karena sangat banyak. Sehingga pelajar Indonesia memiliki sikap menghormati keberagaman dan toleransi terhadap perbedaan. Itulah indahnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mencapai kebinekaan global, pelajar Indonesia harus dapat mengenal dan menghargai budaya, dapat berkomunikasi dan berinteraksi antar budaya, dan berefleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan sosial. Yang berikutnya mandiri. Mungkin dari teman-teman ada bisa memberikan gambaran apa yang dimaksud mandiri dalam profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Monggo, siapa? Mungkin Bu Hari atau Bu Diah atau Pak Wahyudi? Iya, Pak. Iya, Pak. Nggih, Bu Arni niku Bu Arni. Nggih. Jadi Indonesia. siswa yang dimiliki sikap mandiri itu berarti siswa itu memiliki kesadaran diri ya dalam situasi atau tantangan apapun itu bisa melaksanakannya, baik itu di sekolah maupun di luar sekolah, seperti itu. Ya, terima kasih Bu Eri. Sama-sama, Pak. Jadi untuk mandiri itu bagaimana anak-anak kita, pelajar kita bisa survival dalam kondisi apapun, ya. Jadi dalam kondisi apapun dia bisa mandiri, ya. Jadi di sini macam memiliki kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta memiliki regulasi diri, sehingga passionnya atau keinginan kemauannya itu sudah dicanangkan sejak dini. Selanjutnya bergotong royong, ya, bergotong royong. Bergotong royong ini sudah merupakan ya habit, kebiasaan budaya kita, negara Republik Indonesia, warga negaranya, masalah bergotong royong. Bagaimana penjelasan secara harfiah? Mungkin Pak Wahyudi atau Bu Ari? Ya, monggo Bu Ari, giliran Bu Ari. Monggo Bu Ari.
mic-nya di-on-kan dulu. Mic-nya di-mute dulu, Bu. Ya, monggo. Bergotong royong, Bu. Oke, Bapak, terima kasih. Untuk dimensi yang keempat, bergotong royong itu, pelajar Indonesia memiliki kemampuan gotong royong, di mana dalam melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar apa yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar, mudah, dan ringan. Terima kasih. Jadi ini ada pepatah ya, ringan sama dijinjing, berat dipikul. Jadi secara bersama-sama, apabila itu suatu program dikerjakan secara bersama-sama, maka akan lebih mudah. Itulah sifat gotong royong. Gotong royong ini misalnya di desa-desa dalam pekerjaan bangun rumah dan lain sebagainya, seluruh warga masyarakat di desanya dan di RT itu bersama-sama membantu orang yang baru membangun rumah. Jadi ini hal yang indah ya, hal yang indah. Berikutnya bernalar kritis ya, bernalar kritis. Ini berpikir secara objektif, sistematik, dan saintifik secara keseluruhan dengan mempertimbangkan berbagai aspek berdasarkan data dan fakta. Jadi ini yang penting berdasarkan data dan fakta yang mendukung, tidak katanya, tidak katanya. Kalau berdasarkan data dan fakta yang mendukung, ini katakanlah boleh sudah sangat kuat diserahkan pada ahlinya, sehingga dapat membuat keputusan yang tepat dan berkontribusi memecahkan masalah dalam kehidupan serta terbuka dengan penemuan baru. Jadi memperoleh dan memproses informasi serta gagasan dengan baik, lalu menganalisa dan mengevaluasi, kemudian merefleksikan pemikiran dan proses pemikiran. Yang keenam, ini kreatif. Kreatif, silahkan siapa yang pengen mendeskripsikan profil pelajar Pancasila dengan kreatif. Siapa bisa hand raise? Siapa? Monggo. Mungkin saya Bapak Nje ingin memberikan ide. Dalam proses bernalar kritis ini kita ini Bapak memproses ide dari setiap peserta didik, kita proses ide atau informasinya itu dengan baik ya, dan siswa nanti mampu menganalisa dan mengevaluasi ide-ide yang muncul, kemudian merefleksikan pemikirannya itu dalam suatu proyek yang terdapat di dalam pembelajaran. Gitu Pak. Jadi adanya proses ide Pak. Setelah itu mampu menganalisa dan mengevaluasinya, kemudian merefleksikan pemikiran tersebut. Begitu Bapak? Iya. Terima kasih. Ini Bu Herni ya? Iya. Iya Pak. Bu Herni. Oh iya. Bu Susi Pak, barusan Bu Susi. Oh Bu Susi, lah makanya kok saya lihat Bu Dia Susi. Ya, terima kasih Bu Dia Susi. Teman-teman semua, jadi kita sudah diskusi membahas profil pelajar Pancasila yang ada 6 elemen. Ya, tadi sudah disampaikan Pak Wahyudi, yang terakhir kreatif. Untuk selanjutnya Ibu Bapak, jadi untuk ringkasan dimensi dan elemen profil Pancasila, seperti pada paparan ini, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Jadi akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak bernegara. Berikutnya berkebinekaan global, mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan, berkeadilan sosial. Berikutnya elemen yang ketiga adalah bergotong royong. Nah, ini kolaborasi, kepedulian dan berbagi. Mandiri, pemahaman diri dan situasi, regulasi diri, bernalar kritis,
Jadi anak-anak kita sekarang itu bagaimana supaya pola pikirnya, kreativitasnya tidak dibatasi, maka dalam profil pelajar Pancasila ini diakomodir bernalar kritis dan kreatif. Monggo nanti untuk yang bernalar kritis dan kreatif bisa dibaca sendiri. Sekarang kegunaannya, profil pelajar Pancasila itu yang pertama terdapat dalam Tujuan Pendidikan Nasional Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, khususnya pasal 3. Itu juga Ki Hajar Dewantara yang telah mengkonstruksi visi pendidikan Indonesia yang penting dijadikan acuan secara nasional. Jadi di sini pendidikan diselenggarakan agar setiap individu dapat menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Itu penting, bertanggung jawab. Kegunaan profil pelajar Pancasila silakan nanti didiskusikan pada kesempatan berikutnya. Begitu juga bagaimana profil pelajar Pancasila diterapkan dalam pembelajaran dengan paradigma baru di program SMK Pusat Keunggulan. Nah, ini Ibu Bapak, jadi penerapan profil pelajar Pancasila di sekolah ini ada 3 ranah, intrakurikuler, proyek, dan ekstrakurikuler. Sehingga masing-masing elemen ini selalu berkaitan, ya, selalu berkaitan. Sehingga ini pas diterapkan di lembaga pendidikan. Terus apa saja yang perlu disiapkan untuk dapat menerapkan proyek penguatan profil Pancasila? Itu ada gurunya, ada pengelolaan waktu dan kegiatan. Sedangkan ini Kemendikbud menentukan tema untuk setiap proyek dan diimplementasikan di satuan pendidikan, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan merancang muatan lokal berupa proyek berdasarkan tema yang ditetapkan, mengembangkan menjadi topik yang lebih spesifik dan konstekstual di satuan pendidikan. Alhamdulillah Ibu Bapak, kita telah bersama-sama mengikuti kegiatan IHT pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dapat mempunyai makna dan arti bagi diri kita dan tentunya untuk lembaga tercinta masing-masing dan negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Bu Herni selaku pembawa acara. Iya Pak, terima kasih pemaparannya. Barangkali dari pemaparan tersebut ada tanggapan atau pertanyaan dari Bapak Ibu, monggo. Kalau tidak ada, nanti langsung disimpulkan saja ya Pak ya. Ya, saya kira cukup Bu, Cukup. Ya, baik, mari kita simpulkan ya Pak dari pemaparan tadi dari pemateri bahwa ada berapa elemen Bapak Ibu tadi dari profil pelajar Pancasila? Ada 6. Ya, ada 6 ya, yang terdiri dari yang pertama itu ada beriman ya, bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak karimah, yang kedua berkebinekaan tunggal dan bergotong royong, kemudian mandiri, bernalar kritis dan kreatif, serta tadi ada tambahan yaitu budaya kerja. Nah, alhamdulillah acara IHT hari kedua ini sudah selesai. Untuk mengakhirinya, mungkin mau ice breaking sebentar ya, Bapak Ibu. Ya mungkin suaranya di ini dulu ya, dibuka dulu ya. Ini ada ice breaking tepuk sate Bapak Ibu. Mungkin semuanya ini ya, udah pernah makan sate. Ya, jadi seperti ini nanti Terus. Ya. Nanti diikutin saja, jadi seperti nanti ada potong sate, potong-potong, kipas-kipas, tusuk-tusuk,
Mak, nyos, seperti itu ya Bapak. Ya, siap. Iya. Oke, Siap. kita mari lakukan bersama-sama. 1, 2, 3. Tepuk sate. Kipas, kipas. Potong-potong. Potong-potong. Tusuk-tusuk. Tusuk. Kipas-kipas. Kipas. Mak, nyos. Nyos. Sekali lagi, Bu. Sekali lagi, Bu. Belum, Pak? Sekali lagi. Sekali lagi. Sekali lagi. Oke, Ya. baik. Sekali lagi yuk. 1, 2, 3. Tepuk sate. Sate. Potong-potong. Potong. Potong. Tusuk-tusuk. Tusuk. Kipas-kipas. Kipas. Mak, nyos. Nyos. Oke, terima kasih. Sesi foto. Sesi foto. Iya. Iya. Untuk terakhir ini sesi foto. Mangga, Hari kedua. hari kedua. Ya, Hari kedua tangannya ngeten. hitungan ketiga, nggih. Ini saya nggak bisa gini Pak karena harus megang mouse keyboard. 1, 2, 3. Ya, sebentar. Saya kirim dulu ke Bapak. Siap. Sudah, Ya, Pak? oke, sudah. Ya, Terima kasih. terima kasih. Ya, untuk Terima kasih mengakhiri, semuanya. Assalamualaikum. ya, mengakhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.